termasuk dalam kita berusaha juga menyelamatkan orang lain. Ya, jangan buru-buru, semua ada proses. Gitu. Dan ingat, tidak semua membuahkan hasil yang kita sesuai inginkan. Gak jadi masalah. Kenapa? Kita tidak menjadi rugi ketika saudara, keluarga, kerabat, siapapun itu belum. Atau bahkan ketika mereka sudah wafat, mereka tidak menerima Kristus. Tidak rugi. Ya, yang rugi adalah mereka. Ya, itu yang rugi adalah mereka karena mereka yang binasa. Kita sudah baik mengajak mereka. Dan ingat, saudara nanti jangan menganggap bahwa saya sayang sama suami saya nggak mau kehilangan. Ingat loh, Tuhan Yesus pernah bilang loh, barang siapa yang sayang, yang takut kehilangan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Artinya apa? Menjadi pengikut Kristus harus bersedia untuk berkorban. Mereka ada yang tanya tuh, yang murtadin siapa tuh? Pak Salehudi ya, yang baru setengah tahun atau 9 bulan ya, 9 bulan jadi Kristen, dibaptis di GBI yang kemarin naik teman-teman, yang bapak-bapak itu, yang bertanya tentang ada orang yang dikatakan hendak mengikuti Kristus tapi dia mau nguburin bapaknya dulu. Itu dalam Injil Lukas ya kalau nggak salah, Pak Matius gitu, saya lupa. Kemudian apa Tuhan Yesus katakan? Ya, harus ikut. Kalau dikatakan sudah harus jalan-jalan, jangan ditunda-tunda. Artinya apa? Ya kamu harus siap berkorban kapanpun dan seperti apapun bentuk pengorbanannya kalau Tuhan mau, gitu. Ya makanya harus siap-siap, gitu. Ya karena menjadi pengikut Kristus yang dikatakan menyangkal diri dan memikul salib, ya sulit itu. Dibayang teman-teman itu jangan yang mudah-mudah, yang sulit-sulit loh. Kemungkinan paling sulitnya adalah pertama, yang paling utama, yang sering banyak orang rasakan, ditolak dan dikucilkan oleh keluarga. Setuju nggak? Itu salah satunya. Kita harus siap mengorbankan itu. Terus kemudian jabatan, bisa jadi loh. Ada beberapa mungkin saudara, teman-teman juga di luar sana yang kehilangan jabatan karena menjadi pengikut Kristus atau bertahan di dalam Kristus. Bisa jadi, kan ada. Gitu. Kemudian ada orang yang kehilangan segala sesuatu hanya karena mengikuti Kristus. Ya seperti itu. Contoh-contoh yang seperti itu yang memang bukti nyata Tuhan Yesus menyatakan mengikuti Yesus itu harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Ya beda dengan mereka. Mereka kan diiming-imingi. Makanya lihat teman-teman ya. Kalau ada narasi kristenisasi dengan Indomie dan seterusnya, itu bohong dan hoax ya. Gak ada. Di kami, menjadi pengikut Kristus itu harus belajar katekisasi 1 tahun minimal. Apalagi kalau orang Katolik, gereja Katolik. Kamu gak percaya, coba ya iseng-iseng kamu ngobrol sama Romo. Romo, saya mau dibaptis. Ya paling kamu disuruh belajar. Kalau gak belajar, kamu ditanya-tanya, interview dulu. Sesulit itu. Ada loh orang Islam, saya lihat di kolom komentar, agama apa ini? Kok menjadi pengikut banyak syarat, lebih sulit dari tes masuk kedinasan dan seterusnya. Yakin Dedi, sini mau bukti naik kamu. Kamu kan guru PJOK, kamu institusi pendidikan. Coba saya pengen tahu, berdiskusi dengan Islam yang latar belakangnya pendidikan. Dedi, silahkan. Naik. Kok kayak meragukan. Loh emang kami seperti kalian harus mengucap 2 patah 3 patah kalimat kode. Masuk Islam kodenya apa? Aku bersaksi, siapa yang menyaksikan? Enggak tahu. Enggak boleh ya. Itu termasuk saksi dusta gitu teman-teman ya. Saya cerita dikit ya. Saya pernah ketika waktu pertama-tama ini, saya jadi cerita ibu saya lagi sakit, gak apa-apa lah ya. Beliau juga sebenarnya saya bisa melihat sih dari perubahan cara hidup beliau, tidak terlalu fanatik, mungkin sudah menerima Kristus, kita aminkan saja ya. Tapi gak apa-apa, semoga Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan mukjizat ya. Jadi gini, saya pernah waktu dulu ya, ini bukan menjelek-jelekan ibu saya, enggak. Saya cerita pengalaman saya waktu kesaksian dulu juga kan pernah saya ceritakan, walaupun enggak semuanya dan terlalu mendetail ya. Saya pernah berdebat dengan ustadz yang dikirim oleh ibu saya, itu ada ibu saya juga menyaksikan. Ya saya dalam konsep sederhana waktu pada mulanya berkaitan dengan iman gitu, berkaitan dengan keyakinan, kan ditanya, memangnya jadi pengikut Yesus itu bersyahadat juga gitu kan, ditanya gitu. Saya bilang enggak gitu. Belum, saya bilang. Bersyahadat itu nanti ketika kita sudah mempelajari baru kita percaya. Kita tidak bisa percaya baru kemudian mempelajari. Itu namanya apa ya? Bukan iman. Itu namanya terpaksa, tertekan. Setuju nggak? Terima kasih Kak Marlin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Kak Marlin ya. Kalau kita percaya baru belajar, itu namanya bukan iman. Iman itu belajar baru percaya. Makanya dalam iman kekristenan, kalau kita dalam doa aku percaya atau doa syahadat, itu kita diminta untuk belajar dulu. Baru kita akan
dalam perayaan Ekaristi baru kita kan terbiasa untuk mengulangi dan meneguhkan kembali iman kepercayaan kita, yaitu setelah kita mengalami proses pembaptisan. Bukan berarti yang belum dibaptis nggak boleh baca ya, boleh baca, tetapi bacaan itu akan tidak ada maknanya selagi kamu tidak memahami apa yang dimaksud dengan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya, sampai dengan aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal, dan seterusnya. Itu akan sulit, itu akan sia-sia maknanya. Makanya saya berdebat panjang kali lebar ketika berbicara membandingkan iman orang Kristen dengan iman Islam. Di Kristen kita doanya aku percaya. Kita percaya kenapa? Karena dalam Ibrani 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Coba baca dari Ibrani 11 teman-teman. Buka Ibrani 11 di situ. Karena kalau kesaksian, iman atas kesaksian itu sulit loh. Makanya Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 20:29, barang siapa karena kamu telah melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Artinya apa? Yesus sendiri sudah meniadakan keharusan untuk menyaksikan baru percaya. Enggak. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Yang tidak melihat pun mereka percaya, mereka juga berbahagia. Artinya apa? Kita punya kesetaraan dalam hal iman. Kenapa? Karena baik menyaksikan maupun tidak menyaksikan, Tuhan Yesus sebut kita berbahagia. Ya, itu sudah clear ya. Jadi nanti kalau teman-teman berhadapan dengan orang Islam yang mengatakan, loh kalian sendiri nggak menyaksikan tapi kalian percaya, ya karena iman kami bukan berdasarkan kesaksian. Ya, tadi jawabannya Yohanes 20 ayat 28, 29. Oke, sekarang kita tadi baca dalam, Ibrani 11. Ibrani 11 kita baca. Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Tuh. Artinya apa? Dengan iman kita percaya bahwa kita telah mempelajari sesuatu yang tidak terlihat itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya tidak terlihat di sini adalah bahwa tanpa harus kita benar-benar menyaksikan Yesus, kita sudah percaya saja dengan apa yang telah disaksikan, diberikan kesaksian itu kepada kita, maka kita telah mewariskan iman yang sama dan sejati. Makanya teman-teman, saya selalu bilang sama orang Islam, berulang kali, coba teman-teman Islam yang sedang mendengarkan juga, mohon merendahkan hati. Kalau kami yang Kristen bilang kalian harus memohon tuntunan Roh Kudus, karena apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu semua bermakna, bukan omongan kosong, bukan hanya asal jeplak, bukan hanya asal jawab, bukan. Coba teman-teman perhatikan, Yohanes 20 ayat 29, ketika Yesus merespon Thomas yang ragu-ragu, Yesus di situ menyamakan orang yang tidak melihat dengan orang yang melihat loh. Coba perhatikan, saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini Tuhan Yesus luar biasa loh makna dalamnya. Artinya apa? Yesus sekaligus memvalidasi untuk kedepannya orang yang percaya kepadanya tanpa harus melihat seperti Thomas, itu dikatakan juga valid iman mereka. Makanya kalau ada orang yang kemudian mengatakan orang Kristen itu tidak punya ajaran yang sejati, kemudian dikatakan kami karangan Paulus sekalipun, kami dikatakan karangan Paulus, kalau Paulus betul-betul mewariskan imannya dari Rasul yang melihat Yesus, tetap sah. Karena Yesus sendiri mengatakan orang yang tidak melihat pun dikatakan berbahagia. Ya, jadi anggapan bahwa beriman itu harus menyaksikan, itu sangat fatal. Kenapa? Karena nggak semua orang di zaman sekarang itu menyaksikan secara mata kepala langsung menyaksikan. Karena agama-agama yang Abrahamik paling enggak itu sudah ribuan tahun yang lalu. Apakah kita harus beli time machine untuk kembali ke zaman dulu? Kalau kita harus beli time machine. Kalau mereka nggak perlu karena mereka stuck di abad ke-7. Nyampe nggak? Paham nggak maksud saya? Kalau kita, karena kita selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman, kita yang harus beli mesin waktu karena kita berkembang. Kalau mereka nggak perlu karena mereka stuck di abad ke-7 gitu loh. Ya, mereka stuck di abad ke-7. Jadi mereka nggak perlu mesin waktu, mereka nggak perlu buktikan karena mereka memang perlu mesin waktu. Dan ingat juga ya, salah satu alasan kenapa kita tidak bersaksi karena di dalam Alkitab ada hukumnya saksi dusta. Ya, kalau di dalam iman kami, 10 perintah Allah salah satunya jangan bersaksi dusta. Nah, kalau kamu bersaksi sesuatu yang tidak kamu saksikan, itu jatuhnya sudah saksi dusta. Contoh gini, kamu bilang ke orang lain, kemarin saya lihat si Joseph itu ngambil duit. Tanya dong, siapa ya saksinya kamu lihat? Enggak sih, saya cuma perasaan aja soalnya dia keluar dari kamar tiba-tiba pegang uang misalnya kayak gitu. Tapi kamu nggak menyaksikan langsung, itu sudah dalam hukum Taurat sudah dijatuhi kamu bersaksi dusta. Apalagi dengan orang yang beriman mengucapkan aku bersaksi tapi tidak menyaksikan. Sama sekali.
Ditanya siapa saksinya dan kapan menyaksikan, nggak tahu, itu sudah masuk dalam saksi dusta. Sekarang gini, dalam kalimat kesaksian dikatakan aku bersaksi. Aku bersaksi, kalimat awalnya. Tiada Tuhan selain Allah. Sekarang kamu kapan menyaksikan? Kamu beneran menyaksikan bahwa nggak ada Tuhan lain selain Allah. Sedangkan di dalam surah Al-An'am dikatakan apa? Firman Tuhanmu sendiri. Janganlah kamu memaki sesembahan lain selain Allah. Artinya apa? Masih ada Tuhan selain Allah. Jadi bohong. Logikanya di mana kalian mengatakan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tetapi di dalam Al-Quran yang sama dikatakan ada Tuhan selain Allah yang akan punya kuasa untuk mengembalikan umatnya kepada masing-masing. Di mana umat itu percaya kepada Tuhan masing-masing itu. Jadi sebenarnya musuh Islam itu ya kitab mereka sendiri, bukan kami yang dikatakan musuh oten itu Bibelnya sendiri, kalian. Ya, ini Islam beneran gak ada yang naik, gak ada Kak The Holy Spirit. Ya susah kalau nyari konten di roomnya saya, teman-teman yang nge-relay, teman-teman yang ngerekam, susah lah, buktikan sendiri. Islam itu gak ada yang berani naik. Coba kalau teman-teman gak percaya, coba klik tombol multiguna, itu kosong, gak ada sama sekali. Ini saya tahu, ini saya sudah pakai kartu yang buat nambahin penonton. Ini saya tahu 10, 20, 30, 100 mungkin itu Islam, tapi nggak ada yang berani naik. Sherlock, alamat Joseph. Oh, kamu pengen ngasih saya hadiah atau kamu pengen ngegeruduk saya? Islam itu bukan membantah argumen, malah ini. Saya nggak berani naik, saya berani datang ke rumah lu. Jangan ngotorin rumah saya. Saya nggak terima tamu imigran gelap. Kamu imigran gelap karena kamu mengaku sebagai keturunan Ismail, padahal Ismail sendiri bukan keturunan yang istimewa. Senggol Riva, nggak perlu disenggol, Riva sudah gemetar dan getar. Ya, nggak perlu saya senggol. Akun baru dia, mana akun baru? Riva, emang beneran teman-teman? Riva itu live. Saya nggak tahu lah, itu urusan nanti. Dia mau kasih bunga Bang Jo. Teman-teman bantu tap layar, tetap dikencangkan tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam dari Murtadin. Salam. Bang Prima Sitorus, salam. Makin banyak orang yang punya keberanian untuk menyangkal kesesatan ya, akhirnya keluar dari zona kesesatan menuju zona nyaman dan selamat ya. Apa yang mau saya bahas ya, kalau nggak ada mereka nggak enak loh, kayak kurang gitu. Kalau ada mereka kan enak gitu ya. Kalau ada mereka enak, saya bisa berinteraksi. Ini sengaja mereka nggak mau naik supaya Joseph itu kelamaan monolog, terus mereka cari delik gitu. Itu liciknya mereka. Ya, padahal sekelas standar aja bisa loh ngutang pertanyaan. Teman-teman Islam, Al-Ahzab ayat 50, Nabi Muhammad mengajarkan perkawinan sedarah atau incest kita sebutnya. Itu melanggar Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Ada yang berani nggak menjawab alasannya kenapa diperbolehkan? Nandar nggak berani soalnya. Ya silakan teman-teman buka sendiri di dalam Google kalian, saya sudah menampilkan ya. Saya nggak mau menampilkan dulu karena nggak ada Islam yang naik. Silakan buka Al-Ahzab 50, itu dibaca terjemahannya. Nah kalian sandingkan dengan Imamat 18 ayat 6 sampai 18, itu melanggar sekali loh, jelas loh. Lu silakan dibaca. Waktu itu kan saya tampilkan, Nandar nggak berani jawab. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kita jangan pernah menganggap karena Islam nggak ada naik makanya Joseph bisa ngomong kayak gini. Saya itu mau ada Islam mau nggak ada Islam, saya tetap ngomong kayak gini loh. Saya selalu ulang-ulang, makanya sampai ada yang request Joseph bahas yang lain kayak gitu-gitu mulu. Ya masalahnya bahas yang lain pun mereka nggak bahas yang sama pun mereka nggak sanggup, apalagi saya tambahin bahasan yang baru. PR mereka banyak banget. Dulu PR tentang betis, inget gak? Betis saya ulang-ulang mulu, nggak ada yang becus jawab. Nggak pada berani mengakui itu betis Allah. Terus apalagi PR saya banyak itu. Nggak selesai-selesai. Nur Muhammad, itu bahasan hangat itu selama 2 bulan 3 bulan berturut-turut. PR aja belum selesai kok mau nantangin nambah PR gitu loh, gimana? Gitu, saya bingung. Kitab waktu itu Al-Quran beda versi juga pernah kan. Saya merepotkan diri saya dengan data-data yang begitu banyaknya perbedaan antara naskah versi Hafs, versi Wars. Itu langsung dari website Saudi Kingdom, Saudi Arabia sana loh. Beneran saya tampilkan, ingat gak? Ada yang ingat gak waktu itu? Saya tampilkan, saya buka langsung.
bingung semuanya, nggak bisa jawab, cuman menghujat, cuman bikin room saya rungkat, ya. Jadi saya bingung mau cara apa lagi, mau membahas tentang ketuhanan juga. Mereka semua juga itu-itu aja, dan mereka juga sudah pasti bosan karena jawabannya sudah pasti itu-itu saja dan terjawab gitu. Konsisten, bentuk dari konsistensi Alkitab gitu kan. Di sana mereka nggak membahas tentang Al-Quran ya. Saya soalnya banyak yang membahas tentang Al-Quran. Saya mau ya udahlah. Mungkin abis ini saya mau naik ke room-room Islam ya. Saya iseng, nanti teman-teman kalau ada yang notice saya ya, tolong doain ya supaya saya tidak terpengaruh jin gua gelap ya. Habis di room saya sendiri sepi, nggak ada mereka yang berani naik. Bukan sepi nggak ada yang nonton, bukan saya ngomongin jumlah penonton ya. Sepi nggak ada yang mau naik gitu loh. Kenapa ya? Nggak ada yang mau naik gitu dari Islam. Silakan Jack, ada yang mau ditanggapi Jack atau bagaimana? Kalau di room Jacky masih ada lumayan. Di room gua tuh bener-bener nggak ada loh sama sekali. Bingung saya. Sangat takut ya karena langsung ditamparkan pakai data dari sumber yang akurat ya. Katanya disuruh hajar ke API. Itu kan ada di VT saya. Saya datang ke room markasnya API, saya dibrondol pertanyaan. Padahal saya mau berniat bertanya, saya nggak boleh tanya, diturunin berkali-kali. Enggak gitu loh. Maksud saya ngomong kayak gini bukan haus validasi ya, bukan ya teman-teman, tolong jauhkan. Saya tidak ada. Saya tidak punya intensi. I have zero intention untuk cari validasi, enggak. Maksud saya itu heran kenapa gitu loh. Padahal saya juga memberikan kesempatan yang sama buat teman-teman yang Kristen maupun Islam gitu loh. Saya memberikan kesempatan yang sama untuk berdiskusi. Kenapa saya memilih menjadi pengikut Kristus? Atau kenapa orang Kristen percaya Yesus? Kan itu bisa dipertanyakan kan? Lalu terus pertanyaannya bisa jadi kenapa orang Kristen sebegitu percaya dengan Alkitab atau semacamnya. Itu dari situ timbul pertanyaan. Tapi kalian harus siap. Selain kalian bertanya, kalian harus siap juga ditanya. Karena dalam diskusi itu teman-teman, bukan hanya kita mengajukan pertanyaan, kita juga harus siap diajukan pertanyaan. Betul nggak? Kalau sekolah kan kalau kita diskusi dengan teman. Nah, kita bertanya dengan teman, teman bertanya dengan kita. Terkait pendapat, terkait argumen, terkait dengan narasi. Jadi seperti itu teman-teman Islam. Jadi jangan kamu pikir di sini hanya bertanya saja, tapi kamu juga harus berani untuk ditanya. Gitu, karena dari situ timbul yang namanya pengetahuan baru. Saya berbagi pengetahuan, kamu pun harusnya menambah pengetahuan saya. Walaupun sia-sia pengetahuan dari Islam. Iyalah, orang gak berpengaruh dengan keselamatan. Emang kata kamu berpengaruh? Enggak. Sejauh apapun kamu menjelaskan sebenarnya nggak pengaruh. Sama seperti dalam pemikiran kamu gitu. Sejauh bagaimanapun Kristen menjelaskan, kami tidak akan percaya. Sudah, saya juga pakai cara yang sama. Mata pisau. Iya, jadi gini teman-teman ya, saya ulangi sekali lagi yang baru bergabung, yang baru ini yang belum ngeh. API waktu anniversary dan sebelum-sebelumnya mereka juga sudah mulai sounding. Orang Islam jangan ada yang naik ke roomnya Oten. Perhatikan. Mereka meramaikan akun-akun mereka sendiri, maka kita pakai cara yang sama. Kalau mereka pakai cara yang sama, kita pakai cara yang sama. Mereka sudah di brainwash. Soalnya saya bukan brainwash, saya mengajak teman-teman untuk pakai cara yang sama. Jangan masuk ke room-room mereka, sesekali jangan. Masuklah ke room-room Kristen, dukung apologet kita, biarin. Sepi pun biarin, karena mereka pakai cara yang seperti itu. Itu licik loh. Gitu ya. Sudahlah, coba pakai akal sehatmu dalam beragama. Tidak ada Tuhan yang berinkarnasi dari manusia. Iya, kamu lebih menerima Tuhan berubah jadi batu kan, punggawa FDII. Tuhan jadi batu kau percaya, Tuhan jadi manusia kau tolak karena kau lebih percaya batu. Makanya orang Indonesia terkenal dengan koleksi batu akik ya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Kalau mereka melarang, petinggi-petinggi API melarang orang Islam awam naik ke room Oten, room apologet, kita yang Kristen juga harus pakai cara yang sama. Ya, biarin, kita sama-sama sepi. Kita pengen tahu kuat-kuatan. Ya. Loh, iya, kenapa? Loh, kita bahas Kristen kita untung. Kenapa? Yang Kristen bisa diteguhkan menjadi Kristen. Loh, Islam bahas Kristen itu kan jadi tanda tanya besar. Ada apa dengan imanmu sendiri sampai kamu nggak mau ngomongin tentang Islam? Ini loh. Jadi teman-teman nangkep nggak nanti? Efeknya kalau teman-teman kompak, mari teman-teman ajak teman-teman lainnya ya. Jangan nonton live mereka. Kenapa?
Kalau teman-teman meramaikan live sesama Kristen, kita sama-sama saling diuntungkan. Kita tetap bahas Kristus, kita bahas tentang Alkitab, kita mendalami firman Tuhan. Itu menjadi menguatkan iman kita. Mereka nggak ada yang nonton Kristen, mereka ngomongin Kristen terus-terusan, justru makin lama yang di sana akan lupa dengan tujuan utama mereka untuk nggak masuk ke room Kristen. Mereka akan bosan, ya, karena menganggap ngomonginnya Yesus mulu tapi nggak ada pengikut Yesus. Mereka kan lari ke room-room Kristen yang ngomongin Yesus. Justru disitulah kesempatan kita pakai. Nah, makanya lihatlah ya, Tuhan Yesus telah berkata, lihat aku telah mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus cerdik. Mereka main licik seperti itu, kita main cerdik. Ya, karena apa? Ya silakan. Iris kuping saya, pernah nggak sekali nandar Yusuf PI, nih jangan nanti setelahnya, sebelum-sebelumnya, sebelum saya ngomong kayak gini, pernah nggak mereka buka room Islam, room kajian, room bertanya Islam, room bertanya tentang Allah dan Muhammad? Nggak pernah. Nah, coba kamu pakai caranya sama. Jangan masuk ke room mereka, jangan naik, jangan nonton, bahkan naik nonton pun jangankan naik, nonton pun jangan. Ramein room-room Kristen. Kalau room Kristen nggak ada yang nonton, tahan hawa nafsumu, ya. Kalaupun mau penasaran, nonton dari layar luar, gak usah masuk roomnya. Paham gak caranya? Ya kalau lewat FYP gak usah diklik roomnya, room Islam itu. Nonton dari luar. Kalau kamu benar penasaran, pokoknya jangan sampai nonton. Kita sama-samain, pakai cara yang sama. Kenapa? Sekali lagi, saya ulangi. Kalau kamu nonton room Kristen, tidak ada yang rugi. Kita yang Kristen saling menguatkan satu sama lain. Mereka yang Islam ngomongin Kristen terus-terusan, lama-kelamaan gak ada orang Kristen di sana. Mereka nanti akan kebingungan. Kenapa? Mereka tidak dapat kemudian menghadang animo orang-orang Islam yang akan penasaran. Nih kok Kristen gak ada yang nonton, kemana ya? Coba lihat, melipir ke room Kristen. Atau nanti ada orang Kristen yang sangat lugu, orang Islam yang lugu di sana akan, kok ini orang ngomongin Kristen terus ya? Ada apa dengan Kristen? Kenapa mereka ngomongin Kristen? Mereka akan cari room-room Kristen, mereka akan bertanya. Seperti itu cara mainnya. Ya, seperti itu cara mainnya. Itulah bagaimana kita jadi orang Kristen dituntut untuk berhikmat. Kita jangan kemudian ngemis-ngemis, kok Islam gak ada yang nonton, gak seru, gak? Biarin. Ya, kita pakai cara yang sama, intinya bukan balas dendam, tapi kita cerdik seperti ular, ya. Gitu. Oke? Karena sudah ada sounding dari sana. Oke. Ya, silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Cek, lu mau live gak? Kalau di Jack ini kayaknya ini nih. Kayaknya rame nih. Cek, lu bisa live gak? Halo Jack. Ular makan debu. Ya, ular makan debu karena ular bergerak dengan perutnya, dengan otot perut. Makanya yang dia makan tuh debu. Bukan berarti makan debu beneran, tapi ular selalu berhadapan dengan debu karena dia berjalan dengan perut. Kamu bayangin aja ketemu tanah terus. Islam membaca Alkitab jangan selalu harafiah ya, ada maknanya. Tuhan Allah kami lebih maha tahu daripada Tuhanmu. Yang taunya ada hewan melata di langit. Gimana Jack? Tapi sebenarnya yang disampaikan Joseph sangat tepat teman-teman, karena memang kalau kita berharap jawaban dengan orang Islam itu nggak akan mendapatkan jawaban. Karena gini, orang yang cenderung lebih suka bertanya itu sebenarnya orang yang sedang dalam kesesatan. Makanya orang Islam itu mereka mau buka room, mau mereka naik ke roomnya orang Kristen, mereka sibuk bertanya. Kenapa? Karena mereka dalam kesesatan. Wah. Sedangkan orang Kristen itu sibuk menjawab. Jadi kalau ada orang Kristen yang ingin naik ke roomnya Islam tujuannya untuk bertanya, nggak perlu. Kalian tidak akan mendapatkan jawaban. Semua itu hanya omong kosong. Makanya saya bilang, kitabnya mereka tuh seperti kurang fungsi teman-teman. Kalian kalau tanya tentang iman mereka, itu pasti lari ke Bible. Coba kalian perhatikan ketika Nandar itu berdebat dengan Joseph. Setiap pertanyaan Joseph yang sangat sederhana sebenarnya, pasti Nandar itu menjawabnya pakai kitab suci kita. Poin pertama yang kita dapatkan bahwa kitab suci kita begitu sempurna untuk menjawab pertanyaan. Poin kedua, Quran yang mereka seperti kurang fungsi. Maksudnya gini loh. Kertas HVS aja teman-teman. Kertas HVS yang kemudian sudah dicoret-coret itu masih berguna loh. Buat bungkus-bungkus gorengannya bule-bule itu loh. Koran yang tidak layak dipakai itu masih sedikit berfungsi untuk bungkus gorengan atau mungkin bungkus sampah. Ini kitab kamu saja. Masa lebih tidak berfungsi daripada kertas HVS? Saran saya, mending dialokasikan untuk bungkus gorengan. Untuk bungkus gorengan Jackson kalau jalan kan lebih berguna. Daripada cuma disimpan dalam lemari, jadi debu, gak berguna.
Lupa mute, lupa unmute, sorry. Bisa aja si Jackson ya. Ya itu seperti itulah kira-kira teman-teman ya, kegelisahan kita orang Kristen, bahwa betul ya, selama diskusi lintas iman, kami yang Kristen dituntut untuk menghormati dan menghargai orang Islam selalu mengacak-acak Alkitab kami. Tapi begitu orang Kristen melakukan yang sama, kita langsung jadi DPO. Padahal yang kami lakukan tidak jauh, tidak bukan itu karena melihat orang Islam juga melakukan yang sama. Maka saya dan juga teman-teman yang lain, kami istilahnya orang Kristen juga akan melakukan yang sama. Jadi kalau kamu dengan harapan orang Kristen akan sulit menyangkal Alkitabnya sendiri, kami juga sama. Orang Islam pasti juga sulit menyangkal Al-Qur'annya. Tapi perhatikan, sejauh kalian mengorek-orek Alkitab, kami tidak pernah mengatakan Alkitab itu beda. Oh ini kayaknya beda nih, kok beda dengan Alkitab saya? Nggak pernah. Coba teman-teman, mentok-mentoknya orang Kristen awam yang ditipu oleh si jahat tidak berani mengatakan Alkitab itu, oh saya nggak percaya ini Alkitab buatannya. Tapi coba perhatikan, ya ini unik loh. Orang Islam ditanya Al-Qur'annya, kita tampilkan di layar, mereka akan meragukan. Kok beda Al-Qur'annya sama Al-Qur'an saya? Nggak pernah loh saya lihat orang Kristen itu yang sekaligus yang betul-betul awam banget itu akan, kok kayaknya Alkitabnya beda kok ini. Nggak. Tapi kalau orang Islam, teman-teman perhatikan, kita tampilkan Al-Quran di layar, mereka akan meragukan loh. Itu Al-Quran mereka sendiri pada. Ya nggak? Itu lucunya. Selain yang dikatakan oleh Jackson, lucunya lagi di poin itu loh. Mereka kalau kita tampilkan ayat Al-Quran, mereka kalau kita tampilkan di website, bukan intinya di Al-Quran yang seperti mereka punya, mereka akan meragukan loh. Ya kan? Itu Al-Qurannya beda gitu. Kok kayaknya beda gitu. Ya itulah teman-teman yang uniknya Islam. Mereka kalau diskusi dengan kitabnya sendiri, mereka jadikan kitabnya itu penuh keraguan. Padahal di dalam Al-Quran tak ada tertulis ayatnya, Alkitab ini tidak ada keraguan sama sekali. Tapi yang meragukan justru yang mengimani dan percaya. Meleset ternyata firman Allah. Ada loh. Betul, saya nggak untuk poin ini saya nggak menyangkal di kitab mereka ada ayatnya tertulis bahwa kitab mereka yang katanya suci itu tidak ditemukan keraguan di dalamnya. Tapi umatnya sendiri yang meragukan, bingung kan? Gitu, kasihan kan ya, padahal udah capek-capek mengklaim. Jack, kau nggak live? Nggak dijawab tadi. Kau nggak live ini? Aku mau udahan dulu. Kita gantian. Boleh, nanti aku selesai makan dulu deh. Ya udah, berarti aku juga makan, Jackie juga makan ya. Kayaknya kalau Jackie biasa bisa malam kan, aku juga bisa nebeng. Gitu ya. Joseph Reming, baru muncul Islamnya. Kita lanjut di room Jackson ya, tapi habis aku makan dan Joseph Jackson juga makan ya. Ya, teman-teman, oke, nggak apa-apa kan? Ya, saya nggak tutup dalam doa, kita tadi sudah berdoa dengan doa malaikat Tuhan. Tapi kita gantian ke room Jackson supaya algoritmanya itu gantian. Supaya teman-teman rame di saya juga rame di Jackson, kita ganti-gantian. Ya, teman-teman ya. Nanti kita live di Jackson, yang belum follow silahkan. Alasan saya pindah ke room Jackson lebih banyak Islam. Enggak, ini serius, silahkan tanya sama Jackson, bukan saya sombong. Sekali lagi silahkan tanya Jack, lebih ada kan, lebih mending lu kan 1-2 kan Jack daripada di room gua kan. Nggak tahu kenapa nih orang Islam nih, darah saya kayaknya manis banget. Lebih banyak di rumah Jackson daripada di room saya, beneran. Ya, ini yang request orang Kristen tiga-tiganya. Ya, kita ke room Jackson aja abis ini ya. Oke, teman-teman, kita tutup dulu ya. Saya tutup dulu, saya mau makan, Jackson mau makan. Mungkin teman-teman nanti tunggu notifikasi live dari saya atau Jackson. Teman-teman silahkan bantu follow live-nya Jackson. Yang belum follow, nanti saya naik ke sana. Ingat, tadi tujuan kita bareng-bareng adalah untuk meramaikan sesama kita yang Kristen. Kalau mereka nggak ada di room kita yang Islam, nggak jadi masalah. Jangan nyariin mereka. Kita harus saling menguatkan. Untuk situasi yang seperti ini, mereka sedang bermain pakai cara licik, yaitu meramaikan akun mereka sendiri dan untuk menghambat pewartaan. Supaya pewartaan tetap berjalan dan tidak berubah sama sekali, maka yang Kristen juga harus punya power yang sama, kekuatan yang sama, meramaikan room-room Kristen. Oke? Jangan tergiring. Ya, jangan ikut-ikutan mereka, ramaikan akun Kristen saja. Ramaikan oten-oten yang berapologetika. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Saya nggak tutup dengan doa.
karena nanti kita masih sambung dengan live-nya Jackson. Mungkin nanti kalau live-nya Jackson berakhir baru kita tutup dalam doa biar nyambung. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah tetap layar di room saya, yang sudah memberikan berkat melalui gift kepada saya dan kepada Jackson. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah tap-tap layar, yang sudah share. Terima kasih moderator, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Silahkan kita rehat dulu. Saya mau makan, Jackson mau makan. 30 menit saja mungkin cukup atau 40 menit. Kita tunggu aja ya. Pokoknya nggak lama ya. Nggak sampai seperti turunnya Al-Quran 23 tahun ya. Oke, saya akhiri dulu teman-teman. Shalom.